Setelah itu siapa ya? Telepon gue. Handphone ya udah. Aku selfie. Enggak apa-apa. Oke. Kedua, Itu apaan tuh? biasa panggilan customer. Baca. Saking susahnya gue tanya sama bartendernya, ini apa sih, itu apa sih, bagi dong resipi. Susah banget. Susah. Di zaman itu gue susah banget nyari resipi. Halo Bar Birbur, di episode kali ini kita akan kunjungi salah satu bar. Kita dapat kesempatan mengunjungi Mr. James dan kita akan tanya-tanya salah satu orang yang berada di behind the bar-nya. Yuk kita akan tanya-tanya bagaimana sih perjalanan karir di barnya. Simak perjalanannya and check it out. Halo Bar Birbur, welcome to Ngobar by GBC. Kali ini gue bersama Bapak Rahmat RT. Yap. Apa kabar Bang? Sehat. Wah, gue lagi ada di Mr. James nih, gue ngunjungin Mr. James. Nah, gue sekalian wawancarain gimana sih perjalanannya Bapak Rahmat RT ini. Yap. Nama asli lu siapa sih? Nama gue Rahmat Prihartanto sih sebenarnya. Rahmat Rahmat Prihartanto. Prihartanto. Ya, itu kenapa gue bilang RT? Ya, itu kenapa tuh? Itu kejadiannya waktu di Lui tuh. Oh, lu pernah di Lui? Dulu ada kapten gue namanya Bobby Botak lah ya. Terus dia manggil gue, Rahmat gak bagus. Dia RT dia biar cepet deh. Disingkat gitu. tuh? Disingkat udah. RT. Iya, Rahmat. Depan sama belakang aja. Iya, gitu. Oh gitu ceritanya. Awalnya tuh Bobby tuh. Tapi gue mau nanya Bang, perjalanan karir lu nih. Sekarang kan lu jadi bar manager di Mr. James ini ya? Iya, head bars. Awal mulanya lu apa emang udah dari barback atau langsung ngelamar bartender atau memang apa sekolah lu itu dari pariwisata atau gimana? Enggak sih, gue sebenarnya nggak punya basic pariwisata. Itu gue dari nol sih. Dari nol, bener-bener dari nol gue dari. Sebelumnya apa emang? Sebelumnya housekeeping. Housekeeping gue. Nah, menarik nih. Ya, berawal dari housekeeping, ngelihat bar kayaknya seru banget ya. Oh, gitu. Juggling, dia fire, minuman banyak, interesting pokoknya deh. Pertama lu housekeeping itu di hotel? Enggak, gue di independen namanya La Forca Pool and Lounge. Itu ada La Forca? Yap, itu ada di Setiabudiwan. Itu pertama kali gue karir di F&B, di housekeeping. Terus ada jenjang karir nih ternyata di La Forca. Salah satu barnya resign. Terus HRD resign keluar, jadi gue butuh personil kan. Akhirnya interest HRD manggil karena ya bukannya gimana ya, nggak sombong juga sih, absensinya bagus, nggak pernah nggak masuk. Itu lagi ya. Yang penting disiplin ya. Disiplin dulu. Itu sih poin sih menurut gue sih. Poin pertama itu attitude ya, disiplin ya. Disiplin. Nah, dilihat gue dipanggil di HRD, kira mau nggak ke bar? Boleh Bu, saya coba. Karena memang, keren ya di bar ya, bisa juggling, tamunya banyak, ngobrol, interestnya, pokoknya gue langsung iya, boleh. Oh, lu yain tuh. Tapi lu berapa lama tuh jadi housekeeping Bang? Housekeeping 6 bulan. 6 bulan di housekeeping. Tahun Pada akhirnya lu tertarik 2014. Pada akhirnya lu tertarik 2004. Di bar tuh. Di bar akhirnya gue belajar. 2014 2004 2004 itu. Nah, di situ gue juga punya tim juga sih, salah satunya itu ada si Yesa. Gue sempet bareng juga sama Yesa. Yesa Rutin Sulu. Sama-sama di barback lah, belajar dari nol. Sama si siapa? Omnya Yesa juga tuh. Siapa tuh? Siapa namanya? Aduh, gue lupa juga namanya. Jadi lu tertarik dari lu housekeeping, tapi ya housekeeping itu ya adalah salah satu nyawa F&B juga ya. Kalau nggak ada clean lines, waduh. Clean lines, orang nggak bakal belepotan, nggak bartender juga nggak kepegang tuh kerjaan housekeeping ya. Dan pada akhirnya lu pengen upgrade lah, Betul. Ditawarin lah sama HRD lu untuk menjadi barback di situ. Nah, perjalanan barback lu Bang, berapa lama tuh? Barback gua itu kurang lebih setahun lebih lah. Setahun lebih lah ya. Sambil lu belajar baca. Saking susahnya gue tanya sama bartendernya, ini apa sih, itu apa sih, bagi dong resipi. Susah banget. Di zaman itu gue susah banget nyari resipi.
Susahnya dalam artian pelit apa gimana? Gue juga ngerti di zaman itu kan galak-galak buat Apa emang bartendernya nggak tahu apa? Enggak, sebenarnya mereka tahu, tapi Main aman aja lu bilang mereka tahu. mereka tahu sebenarnya. Cuman kan di zaman itu 2004 itu memang untuk nyari resipi susah. 2004. Akhirnya gue Itu internet internet masih sebenarnya udah ada, tapi belum terlalu ini ya. ya gitu loh. Masih loading lama. Masih loading lama. Jurassic Park tuh ya. Iya. Yang keluar Jurassic Park sama Pac-Man ya. Kalau ke warnet juga rada. Warnet, iya, aduh udah ada warnet. Iya, cuman ya lu banyak yang kalah sama main Iya. main game sama buka-buka bokep tuh ya. Oh, banyak banget itu tuh, banyak banget di zaman itu, gokil sih. Udah, Yap. handphonenya. Nah, cukup. Terus tadi lu udah di housekeeping, Ya. ke barback, lu belajar agak susah tuh ya. Susah. Dengan internet yang masih terbata-bata. Iya. Cara lu mengatasi, lu mencari knowledge itu gimana, Bang? Itu pertama gue catat dulu tuh semua yang ada di bar. Oke. Oh, dari hal kecil sampai hal besar lah, sampai Hal kecilnya? spirit, hal kecil. Kayak utensil. Ya utensil, equipment itu gue catat, semua gue bawa buku kan. Bawa buku, gue catat, gue tanya tuh sama bartender ini apa, fungsinya apa, sampai garis-garis semua gue tanya dari hal yang belum gue tahu sampai oh ternyata ini main lift lah. Tipe tipikal garnish ya di situ ya lu garis belajar. potongannya juga bagaimana. Hal yang menantang apa, Bang? Lu ketika lu jadi dari housekeeping terus tiba-tiba menjadi barback, hal yang menantang buat lu tuh apa sih selain ya dilihat masuk bar itu keren gitu. Iya, di zaman itu sih juggling ya. Jadi kayak kelihatannya, aduh, kelihatannya gampang dijaring, ternyata susah, Bang. Semuanya Gua susah latihan ternyata tiap hari, gua latihan tiap hari, padahal cuma segitu doang gitu loh. Iya tuh, susah men. Susah banget. Kelihatannya gampang kayak lu Iya, ngelihat sulap benar. aja. Sulap ngelihatnya gampang, pas lu praktekin sulit. Susah, benar. Itu lu belajar manual. Gua belajar manual. Kulik-kulik semua ya. Kulik sendiri, Sulit, bartender kulik. susah banget beneran deh. Tapi ada yang baik juga sih. Akhirnya ngasih ini gua ada CP, lu besok fotokopi. Ya udah gua belajar, gua baca. Sampai di zaman itu kan gua belum ada motor ya. Gua naik angkot tau nggak? Di angkot aja gua baca. Naik angkot. Tinggal di mana? Gua tinggal di Halim. Halim Perdana Kusuma. Iya, dari UKI. Di bandaranya. Enggak jalan di kampungan lah. Dari Halim lu naik Dari angkot Halim tuh gua UKI. naik angkot dari UKI, gua turun di Mampang, Oke. Kuningan. Kuningan. Habis itu gua lanjut lagi naik ke Paja. Lu ngejar shiftnya itu udah dari rumah udah. Dari early. Oh karena lu terbiasa di housekeeping juga tuh. Iya, karena Jadi emang lebih early. lebih early lah gitu. gua datang. Ya kan housekeeping juga datangnya lebih dulu ya. Iya, karena Pulang preparation. belakangan juga. Iya. Berapa lama prosesnya lu untuk menjadi bartender dari barback? 1 tahun. Satu Dari barback ke tahun. bartender, 1 tahun. Setelah itu Setelah lu itu, naik jadi naik bartender posisi di situ bartender. juga. Iya, di situ juga. Apa hal yang lu pelajarin tuh, Bang? Yang gue pelajarin semua sih dari recipe, knowledge, terus gue belajar tentang wine walaupun tidak semaksimal karena kan di Pull and Lounge tuh wine nggak begitu banyak ya. Cocktail dia gue pelajarin, gue dapet knowledge juga di situ, jugglingnya juga karena kan dari head bar dia sendiri nanti lo harus bisa juggling sih buat entertain. Oh, Kayak gitu. pada saat itu yang Ya. penting lu bisa fireworks ya. Ya. Terus setelah jadi bartender tuh, Setelah jadi bartender, oke. di situ masih di situ aja sampai lu naik karir 2 sebagai tahun, hampir 2 tahun gue di Laforca itu. Pull and Lounge sebagai 2 bartender. tahun. Karena gue pikir gue belum kuat banget nih, gue harus cari ilmu dulu nih di situ sampai benar settle baru gue coba apply ke tempat lain. Apply kemana, Bang, setelah itu? Setelah itu gue apply ke Black Pearl, itu ada di Senayan ya atau apa namanya itu di belakang Senayan, gue lupa namanya. Apa tuh, Black Patal? Pearl, ya, Patal Senayan. ya di belakang Patas Senayan tuh. Oh. Ya pokoknya daerah situ lah ya. Lama tuh lu di situ. Itu kurang lebih 1 tahun lah. 1 tahun karena dia tutup kan, dia klub Oh, klub namanya Black Pearl. Black Pearl. Itu gue sama Bang Oci Botak. Gue ketemu tuh Bang Oci Oh, lu ketemu Cibotak di situ. Di situ gue di Black ketemu Pearl. di Black Pearl. Terus lu belajar apa dari dia? Gue belajar banyak sih. Gue di-push bener-bener
Administrasi tuh biasanya. Administrasi semua gila-gilaan deh pokoknya. Tapi jadi sama dia gitu loh. Sampai ada salah satu kompetisi Bakardi yang gua nggak ikut, ternyata besoknya ada kompetisi, gua suruh ikut. Kan kurang ajar ya. Gua belum ada persiapan gitu loh. Emang dia kurang ajar kadang-kadang. Iya, gitu lu aja udah ya. besok interview ini apa kompetisi. Kompetisi. Bang lu gua belum ada preparation, gua gimana? Gitu. Udah ikut. Lu belum aja ikut aja. Yaudah akhirnya mau nggak mau tuh. Yang ketemu tuh orang-orang hebat semua kan kayak Imam, orang-orang Udah orang berpengalaman expert semua ya. Iya. Ada Willy waktu itu. Terus lu mengatasinya itu gimana? Nanti sih ya udah jalan aja Mungkin udah. lu diajarin untuk mentality juga ya. Iya. Posisi Lu gila sih. bisa lu belajar dari bartender lain di luar sana seperti apa gitu Iya, ya. betul. Oke. Akhirnya mereka memang ya tahu wawasan gua butuh banyak belajar sih nggak ada kompetisi. Dan ternyata menjadi tolak ukur lu di Iya, mana betul. lu harus Itu banyak dibanding lah. belajar lagi ya. Benar. Terus setelah lu di situ, Di situ abis dari Black Pearl. Abis dari Black Pearl gua ke Barcode tuh di Kemang. barcode. Iya sama Oci Otak juga. Oci lagi aja. Oci Otak tuh. Emang guru lu banget ya? Ini gue diajak lagi nih, ayo kita gabung lagi. Yaudah akhirnya ke Diajak Barcode. lagi. Diajak lagi dengan tim Barcode yang baru, dengan orang-orang yang baru, ya orang yang bagus juga, better lah gitu. Kapan-kapan kita undang nih Ocinya nih. Boleh dong, gue setuju sih kalau Botak diundang ke podcast, bener. Kita kerjain aja deh. Iya. Dia jahil tuh. Kayaknya lu ntar gua jadiin ini juga MC juga sama dia. MC kita MC-in aja. Boleh, gue setuju. Iya, kita tanya-tanya tuh. Bang, tunggu ya bang. Lu tungguin Ci. Apa yang lu pelajarin di barcode, Bang? Di Barcode gue lebih ekstrim lagi sih, dari lebih matang ke administrasi juga. Administrasi. Gitu loh. Itu core lu di mana lu bisa jadi bar manager sebenarnya di administrasi, benar nggak sih? Ya betul, administrasi yang kental, lu bisa pegang semuanya sih, aman. Itu poin Lu juga sih. udah terus abis itu lu ke Habis dari Barcode gue ke Black Cat. Black Cat. Ya. Black Cat di mana? Black Cat sampingnya Red Square tuh sama Pak Marcel, Asa, terus siapa? Siapa lagi? Banyak itu. Red Square, Esa Bang juga Wawan, di situ. Esa juga Bang ya? Wawan, Unggul lah, banyak. banyak Di situ banget. lebih Itu gua Jawara Flare. Wah, itu Jawara Red Flare ada di situ Iya, semua tuh. Flare-nya sih Nah, lu kan tadi udah belajar kayak di pertama lu ngeliat flare bagus, terus lu ngeliat ke tim Red Square gimana, Bang? lebih bagus lagi kan. Lu jadi kecil banget ya? Kecil banget. Jadi, oh, berarti gua baru segini ya. Mereka yang udah main 3 botol, yang mereka entertain pakai fire, yang udah cakep banget sih. Dari situ tuh. Apa yang lu ambil pelajaran di Black Cat? Di Black Cat sama sih kurang lebih sih, sampai mau ke level captain kan waktu itu di Black Cat gitu. Level Black Cat Udah naik jadi captain tuh di Black Cat? sudah kalau nggak salah, sudah jadi captain. Oke. Gitu. Nah, lu kan udah belajar administrasi tuh sebelumnya. Iya. Terus pas lu dinaikin jadi captain udah Udah harus udah siap. gampang lah ya. Udah gampang. Jadi lu udah siap dulu, Iya. ya kan? Baru lu ditawarin, baru lu mau dah tuh ya. Ya, makanya ada orang yang bilang tuh guys, kayak lu siap dulu, baru beruntung sama dengan sukses. Ya kan? Betul. Siap, beruntung, siap plus beruntung sama dengan sukses. Ya. Dan terjadi tuh ya bang ya. Iya. Betul. Nah setelah lu ambil di Black Cat, lu jadi captain, kemana lagi lu perjalanan lu? Akhirnya pernah sempat habis dari Black Cat gua ke Louis. Louis, turun lagi dong. Turun lagi. Gue jadi barback, men. Oh iya. Jadi barback. Udah captain ke Jadi Louis. barback. Iya. Jadi barback. Jadi Kenapa barback. bang? Karena gue lihat ya kita kan nongkrong bareng ya bartender antara bartender kalau lagi kita F&B gathering Di komunitas ngobrol atau gimana? komunitas, apa yang gue lihat ternyata Union Group itu trade center di situ. Ya, Emang Louis selalu jadi Mixonya bagus banget. Akhirnya gue interest, gue interview dengan Pak Kiki Moka, gue interview dengan Bu Bona, sama gue interview juga satu captain di situ. Nah, si Albona ya. Ya, Nah, terus? kira ternyata pas di interview itu nggak gampang ya di grup. Di interview apa bang yang Di paling lu interview melekat gue, tuh? pokoknya history lah. Karena kan di zaman itu history belum terlalu kental kan. Iya, karena- tahu tapi nggak semuanya. Masa-masa itu flare banget ya. Flare banget, juggling. Akhirnya gue tahu pas gue masuk li, oh ini yang real bartender profesional. Oh iya kemana aja berarti gue kerja ya. Gue ditanya
Coba lu jelasin historinya es batu gimana sih? Es batu tuh Es batu ya. gue. Iya. Gue Apa es keras tuh apa? iya, sampai detailin historinya koktail klasik kayak Negroni, kenapa namanya Campari, sampai ingredientnya. Oh iya. Oh, ini yang namanya real bar ya? Ya, apa basic knowledge-nya ternyata yang harus ini buat pendengar-pendengar Ya, anak-anak baru atau bartender yang lagi ngerintis sekarang seperti Pak Rahmat ini, ya lu harus core-nya dulu ya, Bang. Iya, betul. Kayak lu harus tahu es batu, lu harus tahu historical sejarahnya klasik koktail itu. Jangan tiba-tiba lu udah bisa nge-mix aja dan mengkategorikan diri lu adalah mixologis. Iya, nggak gampang. Jadi mixolog ya. itu nggak gampang. Nggak gampang. Jadi bartender aja juga nggak gampang. Iya, gitu. orang gue lihat VT-nya si Mas Agung Prabowo juga dia dulu flaring, terus dia dari belajar dari bawah juga ya. Iya. Ternyata nggak gampang untuk menjadi Ya, mixologis. betul, Jangan asal-asalan tiba-tiba lu banyak followers, lu banyak likes, lu banyak banyak udah jadi trend center di sosial media, mengatasnamakan diri lu adalah mixologis. Kita aja belum sampai ke sana ya, Bang ya. Belum, Dan ternyata sulit ya. aduh. Nah, Bener-bener terus butuh effort sih. Terus gue lu melihat bahwa Louis ini wah anjing ternyata semakin gue belajar semakin bodoh ya. Iya, gue bilang, kayak gue nol lagi tau gak, Bang? Gue nol lagi di lebih. Terus selama ini gue kerja ngapain aja ya? Tapi gue pikir gitu, oh gila. Pas gue masuk, gue lihat interview speed track-nya sepanjang barnya itu kalau nggak salah itu sekitar 15 sampai 15 meter lah. 15 meter tuh Itu ya. dari ujung ke ujung gue lihat displaynya yang varian apa aja ada, vodka apa aja ada, ram gin apa aja varian semua dari single malt sampai wine-nya yang benar-benar detail. Gue pertama kali tahu ada Armand de Brignac kalau nggak salah dah. Itu di situ. Iya, Armagnac ya. Armagnac gue ngelihat posternya tuh. Posternya, iya. Iya, ada tuh yang sebelah pojok kanan. Iya, dekat toilet. Itu apa ya? Gue bilang itu apa ya? Dan akhirnya gue cari tahu, oh ternyata selain konyek ada Armagnac. Di atasnya kalau nggak salah wine cellar. Iya, itu dari posternya aja gue udah ada knowledgeable-nya tuh. Ada knowledge-nya tuh. Apalagi dalam. Wah, stay berapa lama lu Bang di Louis? Di Louis itu gue kurang lebih 7 tahun. Oh, lama ya? Iya. Kurang lebih 7 tahun. Sorry, dari barback berapa lama? Dari barback gue nggak lama. Barback sekitar 3 bulan, 6 bulan lah. 6 bulan lah kayaknya. 6 bulanan. 6 bulan akhirnya Jadi bartender. Jadi junior bartender. Junior bartender Junior dulu. bartender. Akhirnya gue ganti seragam proudnya bukan main. Terus gue harus ngapalin semua yang ada di dalam chiller, semua yang ada di display harus tahu. Dari jok to jok tuh ya, dari pojok ke pojok tuh udah harus hafal seperti rumah lu ya. Iya. Lu naro Poca Green Tea di mana, lu naro Coca-Cola di mana. Lu bayangin kan, itu bar sepanjang panjang banget itu. 15 meter, gue harus nguasain loh. Iya, gimana caranya lu ganti baju harus nguasain lah. Pakai kita emang. Iya, makanya beliau udah keliling dunia sekarang ya. Gue banyak diajarin juga sama Kiki, di develop juga sama bartender dan captainnya, head-headnya juga baik-baik, bagus-bagus. Gitu loh. Karena memang pada dasarnya bar itu ya senior ngajarin gitu ya. Kalau sekarang seniornya aja nggak belajar, gimana ntar lu next punya junior? Itu yang terjadi di kita tuh selama beberapa tahun kebelakangan ini yang gue lihat fenomenanya seperti itu sih Bang. Iya, betul. Jadi yang seniornya nggak belajar, tahu-tahu udah jadi bartender aja, udah jadi captain aja. Kebanyakan pas interview balik ditanya ABCD-nya nggak tahu ya. Iya, itu banyak banget tuh yang fenomena itu terjadi. Gue juga pernah interview di James, mereka kerja 15 tahun. Tapi gue tanya history juga nggak tahu. Nah itu men, makanya gue tanya knowledge itu paling penting. Benar. Gitu knowledge. Sayang sih, 15 tahun kerja di bar tapi nggak tahu detailingnya ya. Iya, benar. Oke, kita balik lagi ke Louis Bang. Iya. Terus lu udah jadi junior bartender, berarti kan level lu tambah lagi dong tuh. Iya. Tanggung jawabnya gede. Jadi gua harus develop barback juga. Jadi setiap junior atau bartender mereka megang barback sendiri. Berarti hierarkinya ya? Iya. Mereka harus jadiin sama bartendernya juga harus jadiin junior ya.
kayak didampingin gitu. Iya. Gitu. Iya, itu yang terjadi pada tahun itu memang gue juga ngerasa gimana caranya gue Challenge, dari ya. DW menjadi barbek gimana caranya diangkat sama si bartender gue tuh untuk menjadi junior bartender gitu ya. Nah, terus lu belajar apa pas jadi junior itu, Bang? Banyak banget sih. Hmm. Di waktu itu kan juga ada trainingnya ketat juga kan. Trainingnya ketat. Training barnya ketat banget di Udin Group. Itu lu udah punya motor ya? Udah ada. Gaji naik, masa kreditan nggak Di zaman nggak itu Louis peks banget tau. Iya, Karena iya, iya, rame banget ya. Mereka customernya lebih ke expat ya. Sampai Tuh, sekarang rame sih, banget. sampai sekarang Rame masih banget. rame dia. Weekday weekend sama di zaman itu ya. 2000, Tahun berapa? 2011 2011. akhir sampai 2018. Jadi gitu. Terus lu sampai berapa lama jadi junior itu di Junior kurang lebih setahun, 2 tahun lah, 2 tahunan? 2 tahunan gue akhirnya move ke bartender. Nah, Gitu. Itu juga nggak gampang bang. Oh iya, nggak Gue juga punya review juga dari head-headnya, review dari. oh ada review lagi? Ada review. Udah 2 tahun Tetap ada review bang. review lagi tuh? Review lagi gimana caranya buat jadi bartender? Dulu tuh naik jabatan tuh harus Gak gampang, benar butuh harus effort. bener butuh effort ya, Struggle, apalagi orang-orang kayak kita yang otodidak, Bang ya. Iya benar. Terus reviewnya apa, Bang? Sulit Reviewnya ya? lebih Gila lagi. lebih kacau lagi sih. Administrasi. Administrasi juga jalan, terus history, display seluruh 15 meter, isi dalam bar, terus how to be develop juniornya atau barbacknya gimana. Sudah Itu diajarin lu cara leadership juga diajarin Leadership. di sini ya. Karena setiap hari leadership itu kita muter kan ganti-gantian kan. Dalam leader form setiap briefing itu kan kita jadi leader di saat Oh, di hari itu. Oh, Jadi kita muter tuh bang. Jadi leadership. lu ada banyak bartender terus Tetap jadi leadership di hari itu ya. di hari itu. Maksudnya leadership di hari itu. Jadi pokoknya dari preparation, dari pembagian tugas break atau session itu. Scheduling ya. Ya, section di hari itu. Oh, section dia ada berapa? 3 ya? Section itu ada 4. Oh, 4 section. Iya, 4 speed track. 4 speed track. Lumayan bang. Oh iyalah, panjang banget 15 meter. 15 meter. Gue main ke sana gue lihat, wah anjing, ini bar panjang banget, Keren keren. banget sih, keren sih. Banyak Varian, display-displaynya. Nah, terus setelah lu menjadi bartender di situ, sampai berapa lama lu di Lui? Bartender kurang lebih 2 tahun, akhirnya move 7 tahun tuh ya? Iya, move to captain. Tapi after sorry. dari captain Tapi lu nyaman di situ. nyaman karena gue juga pengen ngambil ilmunya karena itu ilmunya banyak banget, serius. Gue masih kayak, gue harus bisa lagi nih, lebih lagi nih, gitu. Terus lu kemana abis dari Gue Lui? sempet di dalam Louis itu, gue ngambil divisi wine, butler. Oh iya, Iya. lu sambil belajar Satu tahun. wine-nya ya? Iya, belajar wine. Akhirnya gue move dari posisi captain ke butler dengan Bang Cing tuh. Amancing. Bang Cing. Gue diajarin sama Bang Cing banyak tentang, karena gue sudah punya basic bar, jadi sebenarnya gampang. Karena sudah ada kan sebelumnya. Lu dapat nama RT itu di situ? Di situ dari Bobby, botak biadab. Oh, Bobby itu kata gue. Iya, tapi dia itu captain paling ekstrim lah menurut gue. Oh iya, Iya, galak banget ya? ada barback sehari sama dia langsung pulang. Oh iya, Iya, ekstrim. diapain Bang? Pokoknya di develop, di edukasi dia sama dia. Oh di Nggak kuat ya mental, mental iya, dihajar mentality. bener drop. Kalau nggak kuat, Ya udahlah, cabut aja mendingan. kebanyakan seperti itu. Tapi Iya, kalau yang bertahan jadi yang bertahan udah pasti jadi ya. Nah makanya kalau zaman dulu itu yang dihajar tuh mentality kita dulu. mental dulu diajar. Nah, gimana caranya kita nantinya berhadapan dengan tamu, mentality kita udah siap. kuat gitu ya. Apalagi bule ya kan, expat itu banyak yang tricky bang. Oh iya, Oh, udah tricky. Dia minum 6, dibilang cuma 2. kayak makan gorengan. Makan gorengan. Iya, banyak yang tricky yang gokil-gokil. Makanya dari bahasa juga sempat belajar bahasa kan di situ. Dapat training juga dari Union Group gitu loh, training bahasa. Bahasa Inggris ya. Bahasa ya? Inggris, iya. Lu sampai tingkat mana di Lui? Di Louis itu sampai tingkat butler.
akhirnya dari captain ke butler. Itu setahun lebih lah. Lu menguasai wine dong. Iya, sampai gue masuk ke ISA. Iya, training di ISA juga dimasukin sama Union Group. Bang Cing bilang udah training di ISA. Akhirnya gue belajar di ISA. Lumayan tuh ya. Lumayan dapat ilmunya Bang. Dari Oh ternyata wine begini ya. Karena kan kemarin yang di luas itu banget ya. belum terlalu detail, jadinya masih generalis. Kalau spesialis sudah wine kan. Iya. Sama mixologi itu jatuhnya udah spesialis. Tapi pas saat gue di wine itu lebih ke spesialis. Dalam-dalamannya dari terroir gue belajar, grapes variety, semuanya itu gue belajar. banyak banget Banyak ya. banget. Sampai sebenarnya belum semuanya sih gue dapet tuh di Ya wine karena banyak banget, terlalu luas lah ya. luas banget. Dibandingkan spirit itu terlalu luas ya. Iya. Nah terus lu jadi butler. Setelah itu apa lagi tuh? So butler gue resign. Resign. Kenapa bang? Resign karena ada okupansi lain itu kayak, aduh, gua kayak masih harus dapat apa lagi ya? Lu masih ada ketidakpuasan. Di sini udah 7 tahun nih lah, cukup lah ya, dari mulai spirit terus administrasi lu belajar dari ulang lagi. Lu kan otomatis yang apa ya, pengalaman lu yang sebelumnya menjadi bahan untuk dilui dan ternyata belum apa-apa. Iya, pondasinya belum jauh kuat banget, nih. Jauh Lu udah memperkuat pondasi lu di Lui nih. Lalu setelah itu menjadi cabut kemana? Cabut itu gue ke FG Grill sebagai head operasional kan. FG Grill di Kemang. Bukan, ada dua itu yang di depan. Yang di atas. Gue di dalam. FG on 7 tuh yang di atas itu ya? Di atas, ya. Itu yang di dalam. Gue di dalam, tapi nggak lama sih, kurang lebih setahun lah. Jadi apa bang? Head bar tuh? Bukan, gue operasional supervisor. Oh. Gitu. Operational manager. Iya, supervisor karena nggak ada manager kan jadi di zaman itu. Di waktu itu nggak ada. Tingkatannya supervisor paling atas. Akhirnya supervisor, betulin menu, semua training dari gue juga. Oh berarti general ya? General. Jadi supervisor operasional lah ya? Operasional, betul. Nah, terus? Dari apa namanya? FG gue ke kopi. Lah, gue ke kopi. Kenapa? Gitu. Jadi itu ada tawaran juga. Jadi salah satu ownernya punya ladang kopi sekitar 2 hektar di di Bandung. So akhirnya dicoba ngobrol-ngobrol suruh develop kan. Akhirnya gue ambil tawaran, angkanya lumayan bagus. Oh iya. Sambil lu pengen belajar kopi juga ya? Belajar kopi, iya, karena di Union Group gue cuma belajar koktail, tapi kopi gue belajar. Iya, tapi nggak sedalam spesial. Oh berarti lu ngambil ini untuk jadi specialty atau gimana? Betul. Oh gitu. Gue interest karena gimana caranya kopi-kopinya bisa ke develop daripada sayang cuman by tengkulak gitu. Akhirnya dia discuss, coba tolongin gue dong apa yang harus gue lakuin. Akhirnya permintaan gue cuma satu, beliin gue mesin roaster karena gue belum pernah pegang roaster. Oh iya. Di situ gue belajar roaster. Belajar roastery? Ya. Oh, anjay. Di situ gue belajar roaster. Berarti komplit dong lo. Udah jadi housekeeping, terus serakah ya. Enggak, maksud gua udah komplit aja bang. Gitu. Tuh men, perjalanan itu nggak mudah untuk menjadi seorang bar manager itu lu harus punya pengalaman juga berarti ya. Nah terus lu udah jadi specialty itu berapa lama bang? Specialty itu kurang lebih 2 tahun, akhirnya ketemu COVID kan. Itu di Aksata itu gue megang untuk develop di Bandung, terus Jakarta itu berarti lu bolak-balik Jakarta Bandung? Iya, pernah kesana juga sekali 2 kali, sampai gue ke perkebunannya, ngelihat caranya. Oh begitu ya ternyata kopi. Ternyata memang kopi dalam juga loh. Iya, mirip-mirip wine kan? Hampir sama dengan wine. Jadi gitu. MDPL berapa gitu kan? Betul, MDPL. Ya harus berapa antara Robusta sama Arabica. Lu jadi bartender tuh harus bisa ini juga ya, harus bisa menjadi barista karena core-nya barista juga kan bartender. Iya, betul. Dan ketika gue sama bang, gue kayak nyemplung ke kopi itu kayak anjir seluas ini ya gitu. Tapi kalau kita udah belajar basic-basicnya wine terus ke kopi itu nggak terlalu sulit ternyata ya. Hampir sama. Hampir sama.
terus gue belajar cupping, roastery, habis dari roaster gue cupping dulu kan. Di cupping, Processingnya belajar. Processingnya gitu ya. belajar, nge-reduce kadar air sebelum di roaster, diukur dulu. Oh begini yang namanya roaster ya. Gue lihat airflow-nya dulu. Oh cari first crack-nya dulu. Oh ternyata ini yang namanya first crack. Apa itu first crack? Itu lu baru tahu di situ. Iya beneran. Karena kan di koktail itu ya cuman gue fokus di alkohol kan. Ya. Gitu karena di Union Group di Louis itu sudah ada spesialis barista sendiri. Oh gitu. Iya, barista sendiri, bartender sendiri. Tapi di Union Group barista pun harus belajar koktail juga, beverage gitu. juga. Dua-duanya Iya, ya. Dua-duanya. Jadi memang beverage maker ya. Iya. Gitu. Covid lu ngapain bang? Covid gue di rumah buka warkop. Oh iya. Iya. Seru dong. Seru. Seru nggak seru? Covid semuanya down. Down. Parah. Akhirnya gue buka kopi karena kan gue nggak tega juga kan, maksudnya owner bilang ada pengurangan karyawan di zaman awal-awal Covid tuh 2000. Budget membengkak Iya. dah tuh ya. Budget mukat, kira Pak saya ngundurin diri. Terus dia terima. Better, Terus dia terima aja lah. Jadi nggak bisa gitu. Alasannya apa? Pak, better anak-anak yang kerja deh, walaupun schedule seminggu. Oh, jadi Ultraman lo. Gaya-gayaan jadi Ultraman padahal nggak punya duit juga. Iya. Akhirnya gimana? Udah nggak apa-apa deh. Saya keluar aja, resign aja. Sorry bang, kala itu gaji lu jadi spesialis kopi itu berapa? Lumayan, Berapa? 10-an. 10 juta. Ya. Terus lu mengorbankan diri lu sebagai Ultraman. Iya. Oke, gua yang pasang badan buat anak-anak. Iya. Merasa menyesal nggak bang? Nyesel, iya. Nyeselnya dalam arti kan bini gua kok downgrade, kok lo resign, ya mau gimana, kerja cuma seminggu. Karena gajinya berapa, nggak mungkin full segitu Gak kan. mungkin full ya. Gajinya ya udah deh, biar deh gue cabut aja. Akhirnya lu buka warkop lah ya. Akhirnya agak memang susah sih di zaman warkop itu. Iyalah. Akhirnya gue buka warkop itu juga sempat ditegur juga sama Pak RT. RT negara RT. Gue ditegur sama Pak RT. Jam berapa nih, masih rame aja. Iya, gue taruh anak-anak kan ruko gue 2 lantai. Gue taruh di atas buat main game. Di mana bang? Di Juanda, Depok. Depok. Galak-galak tuh orang Depok tuh ya pas Covid ya. Gue juga buka warkop gitu bang. Gue buka warkop pas Covid. Ya udah, datengin tuh Pol PP. Iya. RT-nya nggak berani karena Kamsu kan. Iya. Anak Karena kampung kenal, situ, ya kan. Terus dia nelpon ke Pol PP, bang. Bapak siapa yang nyuruh datang? Pak RT-nya nelpon saya. Gue samperin RT. Lu ngapa nggak ngomong sama gue? Gak enak. Iya nggak enak. Gue kagak enak negornya anak-anak semua. Ya lu malah nelpon Pol PP jadi cepu lu gitu. Iya. Terus sambil buka warkop, ternyata dekat rumah itu ada yang buka coffee shop. Gitu, temen nongkrong sih. Jadi adiknya dia buka warkop. Oh, warkop juga. Bukan warkop sih, coffee shop. Coffee shop. Namanya Montis. Oh. Itu di Juanda juga. Itu building sendiri. Terus gue nanya, ada lowongan nggak? Coba aja. Ternyata pas gue dateng semuanya online, gue doang yang offline. Oh iya. Iya. Lu nggak upgrade tuh. Lu udah belajar semuanya, tapi lu nggak up to date nih buat masalah digital marketing nih. Nah dari situ lu belajar juga jadinya ya. Iya. Akhirnya yang lain online, gue doang yang offline. Akhirnya gue terima. Karena memang basic gue sampai mereka bingung, gue mau gaji lu berapa dengan experience lu segini. Ya udah, yang penting kerja aja dulu. Kemana? Itu ke Montis ya, kopi shop. Oh, lu pindah ke depan. Iya ke depan. Tapi tetap warkop jalan, nggak berubah. Oh, Gitu. warkop lu tetap. Terus lu jadi barista tuh Iya, di gua jadi head depan barista. warkop lu sembari kerja sambil ngeliatin warkop gua rame nggak ya? Gitu. Betul. Anjing juga. terus. Itu akhirnya gue di Montis, gue develop menu, semua gue yang bikin menu. Terus berawal dari online dulu kan, di zaman Covid itu kan nggak ada offline kan, jarang banget, nggak ada, hampir nggak ada. Akhirnya gue offline, gue jual by botol, online. Kopinya? Iya, kayak susu gula aren kan, kopi susu. Kopinya manual brew. Sorry, manual brew juga ada. Sorry, apa namanya? blend. Cold brew.
Enggak blend. Enggak, oh lu langsung Langsung, ini, iya. lu battling. Battling, ada yang by glass juga jualannya begitu banding sama makanan gitu. Tapi warkop masih jalan. tetap masih jalan. Covid. Gitu loh, Covid. Gak apa-apa, gue gaji berapa, yang penting warkop gue jalan, gue kerja. Curang juga. Orang gue break makannya di warkop. Karena warkop sama rumah kan dekat kan. Iya, jalan aja udah. Jalan, orang jalan doang. Jarak itu 500 meter dari warkop. Oh iya. Iya, kopi shopnya. Ya. Berarti kan memang dekat banget. Gitu loh. Covid selesai lu ngapain bang? Kopi selesai. Akhirnya gue dikabarin sama teman gue dulu pernah kerja bareng juga di Barcode. Ayo dong bantuin gue lagi mau buka outlet nih. Gitu. Di mana? Di Mr. James 00. Oh di sini. Ya, di Mr. James. Akhirnya gue datang ketemu, gue interview dengan ownernya. Akhirnya diterima. Akhirnya gue juga harus bikin menu, setup barnya, semua rancangan barnya, semua gue yang develop gue lah ya? develop semua dari recipe, R&D lu juga. R&D, equipment, utensil, semua gue yang list gitu. Berarti lu jadi bar manager di sini ya? Di sini. Jadi udah pengalaman lu tadi dari COVID, dari housekeeping, terus menuju barback, and then lu jadi bartender, terus balik lagi menjadi barback, lu harus berjibaku dengan knowledge yang sebegitu rumit. Sampai domelin gue mau Ci, lu ngapain di sini, lu nyuci kelas gitu? Oh iya. Iya kan gue mau Ci. Oh iya dulu dia kan dateng kan main ya, main juga ya. kan. Tuh main. Lu ngapain lu nyet lu di sini? Bodoh amat. Gue mau belajar. Lu sekarang di Mr. James nih. Udah berapa lama sih, Bang? Hampir 3 tahun, November 3 tahun. 3 tahun. Ya. 3 tahun tuh cukup lama ya. Ya. Dari tim debu dah. Tim debu-debuan ya. Nah, lu yang set tuh R&D, develop sampai sekarang, promo. Sampai sekarang, ya. Lu yang ngatur gitu ya. Nah, tuh guys, perjalanan itu emang enggak segampang lu ngelihat yang sekarang. Bukan gitu instan ya. Iya, nggak ada yang instan ya. Mie instan aja harus dimasak dulu kan. Proses dulu. Ya, nikmatin prosesnya dah, Bang. Oh ya, tuh nikmatin prosesnya tuh dari Rahmat. Nikmatin prosesnya, jalanin aja. Ya, betul. Terus out of pembicaraan kita Bang mengenai bar. Hal titik terendah apa Bang yang pernah lu rasain selama lu ya berkarir gitu? Bukan Covid doang kali ya. Covid ya. Covid itu yang benar-benar down Banget tuh ya. Semuanya down. Semuanya ya. Ya sama gue juga. Usaha gue berantakan, keluarga berantakan, tapi ya harus tetap siap. Iya, kita ngelihat bocah di belakang ya. Iya, bener. Kalau nggak ada itu, wah, itu semangat gue banget sih. Iya ya. Nextnya lu akan apa lagi Bang yang akan lu lakuin nih? Next, gue apa ya? Running by doing sih Bang kalau gue. Running by doing, berjalannya aja. Cobaan itu harus dicobain. Iya, gitu. Nah, nextnya ke depannya ya udah lu jalanin aja. Nah, ada event apa Bang di Mr. James? Event itu Jumat ini sih ya. Itu ada Trigger, ada Trigger DJ. Trigger DJ. Siapa yang main? DJ sih. Coba Tisa. lupa namanya. Ya, kalau nggak salah. Nah, tuh ada di Jumat. Hari Jumat kita ada Trigger. Setiap Jumat planningnya seperti itu. Dari Senin sampai ini nggak ada tutupnya Bang? Tutupnya kita open terus di Mr. James 007, tapi launch-nya setiap hari Minggu tutup. Minggu doang tutup launch-nya. Tapi private-nya buka. Jadi berapa lantai sih Bang? Kita itu kurang lebih 4 lantai ya. 4 lantai? 4 lantai. Lantai bawah? Lantai 1, 2 private, 3 private, 4-nya private. Oh berarti gitu. 3 ini private? 3 private. Kapasitasnya yang small itu 5 packs, 5 sampai 6 packs di Mr. James. Terus ada yang VIP-nya juga 15 packs sama 20 packs. Yang paling besar itu di penthouse. Di atas. Di paling atas. Paling atas. Yang itu lantai 4. Iya, lantai 4, kapasitas 50 50 tuh lu. Satu lantai itu dibuat private. Tuh, lu mau ngadain acara tuh bisa langsung ke gitu. Bapak Rahmat tuh. Bisa langsung. Atau lu bisa langsung hubungin di kontak
kontak resepsionisnya Ya, Mr. James di Google ada tuh ya. Ada di lainnya. Ada salah satu bar di penthouse Oh, juga. ada bar juga dia. Ada bar juga. Tapi Jadi nggak itu perlu dry dari bar bawah. ya. Nggak Dry perlu bar. dari bawah. Nggak perlu. Oh, jadi Nggak kalau perlu. Di misalkan atas juga kita ada. mau bikin acara nih di atas. Ya, sudah di-preparation di atas. Oh, Gitu. enak dong ya. Ya, Hmm, lumayan besar, Pak. lumayan ya, gede 50 orang. 50 pax. Itu mah satu lantai ya. Ya, satu lantai itu dibuat private. Ada room karaoke juga. Ya, betul. Gitu. Oke, Bang Rahmat, thank you banget udah mau sharing nih. Gue lagi main di Mr. James Ya, nih. main. Koktel-koktelnya juga unik-unik. Nah, gue mau tanya Mr. James itu James Bond. Bukan. Apaan? Sebenarnya ada dua kan. Bapak buat yang pertama itu adalah Bond. Akhirnya Bapak buat juga tuh. Oh, Bond itu Buat masih juga satu sebenarnya sama Bapak juga, sister company. James and Bond, bener? Iya, James Bond. Oh, bener Gitu, James Bond. dong. bener. Karena gue lihat logo pintu masuknya itu 007 kan. Iya. Kalau 008 Saras kan. Iya, 007 itu nama lounge-nya. Oh iya. Iya. Terus Jadi dibagi dua, 007 dan Mr. James Private, 007-nya dia lounge-nya. oh berarti ini ada berapa grup? Satu doang. Satu doang. Baru, iya. Oh, jadi 4 lantai ini satu grup ya. Iya. Terakhir, pesan-pesan buat junior. Pesan-pesan buat junior, jangan pernah puas apa yang udah didapat sekarang sih menurut gue. Gitu loh. Terus cari, terus gali gitu. Knowledge penting, Knowledge penting, attitude semua attitude. penting. Tuh. Disiplin, jangan masuk jam 11 datang jam 11. 12.25. Ngapain suruh pulang? Pulang aja mendingan ya kan. Masih banyak orang-orang yang interest di bar. Ya, betul, ya kan? betul, masih banyak. Mau berkarir. Jadi lu kayak kalau gua ngerasa di bar tuh kayak lu lomba ya, Bang ya. Ya. Jadi antara lu sama partner lu aja bisa Ya. siapa yang naik duluan tuh, gimana caranya lu belajar yang pertama ya. Ya. Yang kedua gimana caranya lu beretika. Betul. Itu penting banget ya, Bang ya. Nah, untuk para senior Bang sekarang. Gimana nih, Bang? Ente kan senior juga nih. Termasuk ente. Enggak sama aja. Apa menurut ente tuh para senior? Para senior sharing-sharing aja sih. Sharing ya. Sharing is caring ya. Ya. Lu harus nurunin apa yang lu udah pelajarin. Nah, belajar juga sampai sekarang kan. Sampai sekarang masih baca, masih cari tahu. belajar ya. Ya. Karena kan kita harus up to date juga ya. Ya, betul. Termasuk Betul. termasuk lu subscribe nih channel. Ya dong, harus dong. Lu harus buat para senior juga subscribe nih channel Ya, nih GBC betul. Ngobar ya, ngobrolin tentang bar gitu. Ya. Oke, Bapak Rahmat, thank you Siap, banyak. Thank you. Nah guys, jangan lupa di like, share, and subscribe, ditonton, jangan sampai habis. Betul, Karena di endingnya itu udah pasti ada pesan-pesannya. Ya. Betul. Sekali lagi thank you Bapak Rahmat. Makasih. Thank you. Ciao, bye-bye.